Yang itu kayak yang Coba nyanyiin. cintaku tak sekedar cinta yang sesaat. Oh, Oh itu mah Yofi itu Nuno, tau ibu gak? salah. Banget ya Allah. Pita Kuning Podcast. Terima kasih kau Terima. terima. Lu pasti sering diledekin kayak gitu kan? Aduh, bukan lagi. Tapi lagu favorit untuk seorang Hedi Yunus, lagu Kahitna favorit yang mana? Gue penasaran nih. Ini si Mario kayaknya semuanya dia suka-suka aja, pasti ada satu hal yang disuka nih. Atau lagu yang disebelin. Ini Hedi juga gitu pasti nih. Yang udah paling sebel, udah paling bosen mana Kang? Kalau di Kahitna ya, kalau gue paling sebel tuh itu Duh ini lagi di playlist gitu kan di repertoire. apa namanya? Cantik. Bukan. Aduh gue inget banget tuh. Lu kan posting itu di Instagram yang lo apa sih? Lo lagi Iya, lagi video klip. Itu apa ya? Cantik ya? Bukan yang Banyak gitu Hedi oh Yunus yang banyak. Squash. Oh itu Squash. lagi album yang solo Oh, 2008. Solo, ya, Itu beda lagi. Oke. Kalau di Kahitna yang gue sampai lupa. Lu paling bosen gitu, sebel. Gila nih lagu ini Enggak. lagi. Bukan bosan kalau lagu Kahitna tuh, jadi itu nyanyinya paling susah. Oh gitu. Gua bagian gua tuh yang Jawa, lagu Jawa. Benakku menyimpan cinta, terlukis di lembar kisah. Oh. Mendua aku tak mampu berdana denganmu, maaf bila aku terluka. Judulnya apa sih? Dulu itu gak hafal. Maaf Jika kau terluka. Terus Itu judulnya apa ya? itu tinggi terus ya? Jadi dari rendah banget ke tinggi banget. Sekarang tuh kalau yang rendahnya gue sering nggak nyampe karena aku sering minta tolong Mar sekarang lu yang nyanyi deh, gue nggak nyampe yang sekarang. Kalau dulu bisa nyampe, sekarang nggak nyampe gitu karena terlalu jauh intervalnya gitu. Oh iya betul. Judulnya apa gue lupa. Kalau yang paling disukain disukain lagu Kahitna itu itu apa namanya? Mana? Cantik pasti. Kalau cantik sih tahu pasti dijeritan. Apa gitu kan? Kadang ingin aku bertemu dan berbagi. Tanpamu cinta tak berarti cinta sudah lewat. Oh, salah satunya itu. Cinta sudah lewat, tak kukirakan begini. Mengapa harus kau terikat? Meski telah terucap, hanya aku yang ada di hatimu. Hedi Yunus nyanyi di Pita Kuning. Ini mau Pita Kuning kalau datang ke sini jeritan semua lupa kewajiban ngurus anak. Boleh sebelum juga tuh Kang. One day kita gerebek aja. Di sini lagi kumpulin anak ibu-ibu Pita Kuning, anak-anaknya nyanyi di situ. Boleh. Boleh. Lagi dekat sini iseng. Tapi ngomongin tentang persahabatan di Kahitna dan lagu-lagu tadi, ya kan? Gimana sih lagu-lagu itu dikontribusinya seperti apa sih? Apakah dari masing-masing pengalaman orang-orang member Kahitna atau lempar ke Yofi selesaikan tuh gimana sih? Lempar ke Yofi, mesti Yofi yang jawab. Enggak tahu ya, Yofi tuh bikin ya sebetulnya lagu-lagu di Kahitna kan mayoritas Yofi yang bikin. Tapi banyak juga teman-teman Kahitna semuanya kita bikin. Termasuk gue juga pernah bikin lagu untuk Kahitna gitu. Tapi kemasan untuk menjadi satu lagu itu kita bekerja sama semuanya bersembilan, kita bikin aransemen segala macam sampai ketok palunya kita sama-sama bersembilan gitu. Nah, cuman nggak tahu ya kalau lagu-lagu Kahitna ini bisa sampai punya kekuatan sampai tahun sekarang gitu ya. Terus sampai pada akhirnya beberapa tahun terakhir ini kita main di pensi malah. Sering banget main di pensi. Itu pertanyaan gue kan, kok bisa nih anak-anak kecil, anak bawang ini tahu dari mana gitu? Dari ibunya? Dari ibunya. Oh, okay. Kalau kita tanya dari emang doktrin dari orang tuanya, ibu bapaknya kalau nganterin anak sekolah di mobil pasangnya lagu-lagu Kahitna. Akhirnya mereka terbiasa dengerin sampai siapa ya? Yang lucu misalnya ceritanya kayak gini deh. Anaknya Ferry Mariadi yang Lea, yang gede. Itu kan sekarang kan umur berapa ya? Gue udah kenal sama Lea itu udah lama, udah dari dia kecil sampai sekarang udah mulai jadi remaja gadis gitu kan. Terus Kahitna waktu itu nyanyi di pensinya siapa gitu, diajakin Lea itu nonton, diajakin sama Ferry, sama Deswita gitu kan. Nonton.
nonton Om Hedi nyanyi, oke gitu. Udah dong. Lea itu tahu lagu cantik, lagu cinta-cinta, dia tahu. Cuman nggak ngeh kalau yang nyanyi itu gue. Hah? Jadi pas gue muncul Kahitna, Deswita udah gitu kan gue lihat di depan. Si Leanya gini. Loh, kok Om Hedi ada di situ? Katanya gitu. Gimana? Tapi dia nyanyi cantik dia. Oh, yang nyanyi Om Hedi gitu. Lah, lu bagaimana sih gitu? Lagunya tahu cuman kira Om Hedi bukan Kahitna. Ya Allah, jadi saking deketnya jadi merasa saking, jauh. Iya. Ya kayak gitu hal-hal yang lucu buat kita gitu. Orang mengetahui lagu Kahitna dengan ya status personelnya juga memang enggak terlalu persis gitu. Tapi mereka tuh sangat menyukai karya lagu-lagunya gitu. Itu yang luar biasa dari seorang Yofi sih kalau aku bilang. Encer lah sama dia, selesai lah gitu ya. Selesai. So pertanyaannya adalah gini Kang. Orang bikin boy band 3 tahun bubar. Ini 34 tahun. 2 tahun bubar. Bikin ini nyatu bubar. Tapi Kahitna 34 tahun. 34 tahun nyatu. Resepnya apa bisa kompak gitu? Karena gini, kita nggak usah terlalu naif deh. Pasti ada persaingan, pasti ada ini, pasti ada itu, pasti ribut-ribut mah ada, kenapa sih dia dibelain gue enggak gitu. Gitu. Ada, tapi maksudnya sekarang tuh udah sampai dalam kondisi yang semuanya sudah saling menerima, saling mengetahui. Semua orang kan punya, ya nggak usah gini, suami istri aja yang berdua bisa sampai cerai karena ego masing-masing segala macam, misalnya kayak gitu. Nah ini bayangin ada 9 kepala, di luar itu kita punya berapa belas, bahkan mungkin 20 lebih manajemen, kru segala macam yang kita kemarin sebelum pandemi itu setiap hari berpindah-pindah tempat, berpindah-pindah kota yang sampai sering terjadi pada saat lagi naik pesawat, naik mobil, satu mobil di backstage, sementara panitia IO gitu kan, kenapa sih pada musuhan atau apa? Berarti itu tuh udah hari keberapa sama-sama gitu. Adalah 1-2 yang bawel gitu kan. Tapi yang lain hemat energi. Bukannya hemat energi dan maksudnya dan menjaga mood masing-masing gitu. Udah sampai taraf yang yang kita tuh udah satu sama lain udah ngerti mesti ngapain, mesti diapain dan harus seperti apa gitu. Tapi kemarin kita jadi udah masuk pandemi kan, terakhir kita di Maret, pertengahan Maret kita masih manggung. Iya. Medan sama Makassar itu udah mulai masuk pandemi. Abis itu kosong kan. Kita baru ketemu lagi kemarin tuh, jadi ada off air diam-diam. Di Bandung. Kasih surprise ada ulang tahun gitu. Tapi setelah berapa bulan ya sebelum kita konser yang kemarin yang lo mobil sebelum itu ada lagi. Iya, seminggu sebelumnya kita udah ketemuan di Bandung. Berarti itu udah kepisah 6 bulan lebih. Dan ternyata itu kita kayak kangennya tuh yang gue tuh yang satu-satu kan tadinya manajemen ngingetin nggak boleh posting sama sekali acara ini. Gue akan posting acara ini, tapi gue posting ketemu sama teman-teman Kahitna di backstage segala macam, gue posting, gue nyanyi, tapi gue nggak akan mention acara apa, gue bilang gitu. Nggak marah dong panitia, gue bilang gitu. Yang ulang tahun nggak akan marah dong. Terus manajemen juga ngerti kali ya. Iya, nggak apa-apa. Kita semuanya kangen kok gitu. Itu stand kayak gini. Ketemu gitu. Sorry, ketemu gila 6 bulan lebih, tapi ketemu kita nggak bisa pelukan. Tahu yang sampai nggak kuat, udah buka, serah deh gitu. buka masker dan udah karena jadi udah kayak saudara semua. Udah kayak saudara semua itu udah kayak kita tuh. Kalau gue selalu mengibaratkan di Kahitna itu adalah rumah. Itu bahasa gue tuh gitu. Jadi keluarga gue tuh selain keluarga Yunus Marta Direja, selain keluarga Yunus gue, ada keluarga Kahitna. Karena gue 52 tahun usia, di Kahitna udah 34 tahun. Kan lebih dari setengah hidup gue ada di Kahitna. Dan mungkin hari-harinya lebih sering dengan mereka gitu. Nah, Kahitna itu kayak rumah yang kita tempat tinggal. Semua keluarga di rumah itu pasti kita dalam hari-harinya akan ada keluar rumah berkegiatan masing-masing. Dalam artian solo karir, Yofi solo karir, Mario gitu. Tapi hari-hari itu juga kita akan pulang ke rumah ketemu dengan mereka, berkegiatan yang sama dengan saudara-saudara di rumah. Itulah Kahitna. Gue kalau ngeliat timeline lo sebelum pandemi, gue pengen ngirim Pak Ambulan ya. Ini orang gak ada capeknya, gue bingung. Olahraga, manggung sehari 4
kota. Lu kan selalu report kan? Iya. Duduk lagi di pesawat. Iya. Ngikutin semua kegiatan lu. Lu kayak gue kirimin ambulan ya orang jobnya nggak ada habisnya. Pernah saya 1 bulan 28. Nah tuh kan, hari cuma 30, dia berarti cuma 2 hari dong lo nggak manggung. Keren. Waktu itu iya berkat doa juga sih minta Masya sama Allah waktu itu karena gue Masya lagi Allah. bangun rumah, gue bilang ya Allah tolong berikan rezeki karena aku tuh pengen ngebangun rumah tapi nggak pengen berhutang, nggak pengen KPR gitu. Oke. Bener dikasih sama Allah itu. Berarti itu the power of doa ya. Yes. Doa itu Ya. Ya. Itu jangan pernah nyepelin doa. Jangan nyepelin doa. Kalau memang mau niatin berdoa minta sama Allah, Allah itu akan memberikan memang kalau itu memang hal yang terbaik dan bonus-bonusnya kayak misalnya tetap kita dikasih kesehatan selama kita memang menjalankannya dengan bahagia, dengan bersyukur terus lah. Iya. Tapi kan doa untuk rumah udah dikabulkan. Doa untuk Pasangan. pasti si Steny kan ke sini. Tapi serius Kang, gue pengen jodohin lo sama teman-teman gue, bener deh. Cuman gue, aduh apalah ini gitu kan. Apalagi lo bertaburan wanita di sana sini. Astaga. Kak, jadi sekarang tuh udah dalam udah sampai taraf apa? Lo sekarang yang megang obor itu, obor single lo. Tadinya gue lo itu. Gua mau pegang obor dari tahun kapan kali ya? Apa namanya? Gue tuh udah sampai taraf yang sekarang tuh ya memang kalau Allah tiba-tiba besok atau lusa kasih ya udah ayo kita jalanin. Kata Solo, lu maunya yang mana? Banyak perempuan nah, itu. Iya. Kalau ya gitu, lu nggak mulai ya bagaimana coba? Makanya. Karena di perjalanan gue tuh gini loh, gue tuh kalau untuk berhadapan dengan seseorang yang gue sukain gitu ya gitu. Itu kayak misalnya takut kalah sebelum perang. Jadi gue mendingan ngadepin 1.000 penonton yang mereka penonton rock misalnya gitu. Gue pop nih, yang mereka kejam terhadap gue gitu. Gue bisa akan berusaha untuk menaklukkan mereka daripada gue harus berhadapan dengan satu orang wanita yang bikin hati gue nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal Kang, lu punya sejuta senjata. Itu semua lagu Kahitna senjata lu semuanya. Tinggal lu nyanyiin sendirian aja. Gak bisa. Jadi kalau sama orang yang gue sukai justru gue tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau sama kalau sama temen sahabat gitu gue bisa seenak jidat gitu. Begitu ada orang yang ini aja dong. Enggak. Siapa yang pernah disukai seorang Hedi Yunus? Ini nggak pernah kelihatan di timeline. Adalah. Selain Neng Irma. Adalah yang satu udah punya keluarga. Mungkin polanya bisa kita ulang di tempat yang lain ya kan, di perempuan yang lain. Pokoknya Kang, sorry gue sharing dikit. Waktu gue sama, gue bilang sama orang juga nanyain hal yang sama sama gue. Gue bilang gue perlu bantuan lo, jangan cuma nanya. Gue bilang bantuin gue, kenalin. Gue bilang gitu. Oke, gue kenalin. Ini Panji juga udah kenalin. Yang ini bisa, ini nggak bisa. Ya akhirnya dikenalin sama klien gue dan temen gue. Ya entah kenapa mungkin Allah kasih petunjuk kali ya. Udah kamu ini aja. Di tengah-tengah kegundahan hati. Kalau ditanya, dia bukan perempuan yang selama ini gue kejar atau apa. Tapi tipikalnya ternyata itu yang lebih long lasting ya harapannya insya Allah. Atau mungkin itu kali Kang, lu mesti keluar dari zona entertainment untuk masuk ke masyarakat sipil. Untuk melihat perempuan desa mungkin. Justru gue tuh akan mencari justru di luar dunia entertainment justru. Kalaupun misalnya mau pasti akan cari di luar dari ruangan pekerjaan gue gitu. Cuman pada saat udah di fase sekarang nih, gue mungkin di umurnya lu waktu itu tuh di 40-an, gue masih punya target lebaran tahun depan. Itu ada tuh, lebaran tahun depan gue akan ada. Enggak lagi. Nah, sekarang ini udah sampai masuk taraf yang udahlah. Semuanya udah bisa gue jalanin sendiri. Gue punya istilahnya udah mendapatkan kenyamanan gitu. Tapi Kang, Mercy aja mobil lo itu kursinya 4 orang. Cuman si Pak driver doang di sebelah. Sekarang lagi pandemi nggak boleh banyak-banyak. Gue jawab. Alphard itu 6 orang. Alphard di rumah nggak dipakai. Masa nggak pemborosan itu bangku mobil? Ya Allah. Iya, ya nggak. Kita mesti bikinin audisi ya di Yunus mencari Astaga. cinta. Why not?
Why not Hedi Yunus mencari cinta di support musically supported by Yofi. Wah. Astaga, keri loh. Siapalah Hedi Yunus ini. Tapi memang yang terbaik adalah yang dipilihkan sama Allah ya. Yap, dan gue tuh merasa punya keyakinan kalau jadi gue lebih memilih gue harus mengejar dia gitu daripada orang mempertemukan, karena kakak gue juga udah berapa kali sih, malah gue yang kabur enggak itu insya Allah sih. Insya Allah kita semua doain dan seluruh fans Kahitna garis keras doain. Apa nggak doain nih mereka? Kayaknya mereka nggak ngedoain. Kita kalau udah punya bini susah lagi Hedi Yunus. Nggak ada postingan olahraga. Curiga ada yang begitu sih. Tapi lu termasuk yang maintain fanbase lu dengan baik ya gue lihat ya. Artinya gue inget postingan lu tuh lu pernah datang bertemu mereka sering gue Iya, tuh termasuk orang yang sering berterima kasih sama mereka. Berterima kasih dengan cara ya misalnya kita ketemuan kumpul, kemudian tidak memberikan beban ke mereka untuk misalnya dengan kumpul misalnya bayar misalnya gitu ya sekali-sekali nggak apa-apa kita traktir ayam doang sih dengan mereka, misalnya ayam nasi padang gitu kan, kita kumpul di restoran Padang gitu tanpa limit jumlah yang datang gitu ya, pokoknya siapa yang mau datang ayo kita terus ya nggak ada acara khusus, kita cuma ngobrol foto-foto. Dengan begitu pun kita udah bahagia, aku pun udah bahagia. Misalnya kayak momen-momen abis konser Solo, yang nonton banyak gitu. Ayo siapa yang mau nonton? Siapa yang mau kita kumpul? Yuk kita kumpul di ini jam hari ini jam segini. Bro kumpul lah gitu 100 orang. Itu tuh happy banget gitu maksudnya. Lu kalau kumpulin itu cabang setiap Indonesia bisa jadiin partai politik loh kan. Enggak. Atau lu minta bantuin mereka, lu jangan cuma ini dong, lu cariin gue pasangan hidup. Jangan-jangan mereka juga. Jangan-jangan mereka juga tidak mendoakan. Aduh. Kumaha ya teh pusing. Enggak. Alhamdulillah, tapi senang banget melihat orang-orang yang baik ya. Ada orang kedua yang terbaik yang Kang Edi cintai berpulang karena kanker. Ya, kakak almarhumah kakak breast cancer, dari breast cancer kemudian jadi kelenjar getah bening. Itu di tahun 2006. Jadi almarhumah Ida itu kakak itu meninggalnya pokoknya dalam 1 tahun itu ada ayah saya sama beliau. Almarhumah Ida itu meninggalnya memang setelah 5 tahun ya, kalau nggak salah 5 tahun dia berjuang untuk cancer. Cuman memang dia dari awal terkena breast cancer dia tuh nggak langsung ke dokter, jadi alternatif kemudian sampai akhirnya di setahun terakhir kalau nggak salah berobat ke Guangzhou di sana China 1 bulan lebih, pulang ke ke Indonesia lagi nggak lama lah, terus karena kelenjar getah bening bahkan sampai sempat. Jadi aku tuh mau berangkat, jadi 3 hari sebelum berangkat umroh itu sempat besuk dulu ke Bogor ke rumahnya dia gitu. Tapi di saat itu udah kritis banget sih, udah bayangin almarhumah itu udah setiap harinya harus painkiller karena udah nggak bisa makan, nggak bisa segala macam. Painkillernya kan maksudnya morfin segala macam udah sakit banget. Tapi dia jangankan untuk makan, untuk minum obat aja dia nggak bisa. Itu ngelihat banget tuh lagi kritisnya tuh lagi sakit. Itu ya Allah, itu badannya udah kayak batu-batu gitu. Terus udah gitu ngomong saya ntar lusa mau berangkat umroh ya gitu. Dia nggak mau ngeliat muka gitu dia. Terus besoknya meninggal. Jadi kata-kata kanker ini sering terdengar di telinga Hedi Yunus. Agak sering. Termasuk adanya sahabat kecil bernama Randy ya. Iya itu sahabat kecil nama Randy juga. Randy adalah adik Hedi Yunus yang dikenalin awalnya di rumah sakit dan kayaknya akrab banget ya waktu itu ya. Iya. Apa yang kenangan bersama Randy yang Kang Edi inget? Aduh banyak banget sama Randy itu ya. Maksudnya aku tuh tiba-tiba pokoknya dikasih jalan sama Allah untuk bisa ketemu sama Randy, terus saya aduh ya Allah. Itu Randy lagi ulang tahun. Indut. Aku surprise. Jadi dari luar kota beliin kue, dia ulang tahun yang ke-5 tuh.
Itu ibunya. Iya. Ibunya itu sahabat sekolah aku. Aduh. Itu surprise dikasih Randy. beliin kue. Kemudian ya sama Randy itu ketemu sama dia setahun lebih lah ya, setahun setengah kalau nggak salah. Iya, itu kita kan waktu itu masih di rumah sakit Darmais. Kita masih Mm-mm. kita denger Kang Edi sering datang bawain Iya. mainan, Iya, janji. iya. Kalau nggak salah ada janji mau bawain mainan yang belum tersampaikan ya kalau nggak salah ya. Iya. Sama Pokoknya apa namanya? Bahkan aku sempat 2 kali donor darah buat kebetulan Randy. Iya. golongan darah kita sama. Oh, oke. Jadi sempat 2 kali donor darah yang sampai apa di ini sampai jadi kuning apresiasi itu. Averesis ya. Sekali pas lagi kapan? Sekali lagi tuh pas lagi mau mudik lebaran. Ingat banget mau mudik lebaran. Aku tuh apa namanya? Karena paling enggak tuh kan di Bandung tuh akan lebih dari seminggu akan ketemu gitu. Aku ninggalin apa ya buat dia? Aku ninggalin darah aku lah gitu. Malam besoknya mau mudik, malamnya aku ke Darmais dulu. Ambil darah, kemudian gitu. Diproses, terus iya, Iya, pasti. Apa namanya? Ya, Aku tuh sering banget ngelihat tren itu ya pas datang gitu kan, karena datangnya juga sering ngedadak gitu kan. Begitu mendarat dari bandara, mampir ke Darmais dulu, bilang janjian sama ibunya, Randy lagi apa? Ada. Ini lagi sakit banget. Tapi pas datang jadi aku suka diam-diam, terus dia lagi apa namanya? Bayangin ya usia sekecil Randy harus menahan sakit yang pas ngeliat tuh cuman matanya setengah merem, terus gelisah gitu. Walaupun ya nggak lama terus Randy harus dipulangkan dengan kondisi yang dari dokternya ya udahlah sekarang sih ya udah apa namanya ya apa istilahnya tinggal nunggu waktu. Udah ternyata memang nggak lama dari keluar dari rumah sakit, kalau nggak salah 3 minggu terus enggak. Ya, memang kan sudah ditakdirkan sama Yang Maha Kuasa umur Randy cuma sampai situ. Mudah-mudahan nanti kita dipertemukan lagi di kehidupan berikutnya dan mungkin insya Allah Randy akan mengingat kembali kebaikan Kang Edi ya. Tapi Kang Edi ini punya sentuhan khusus buat anak kecil kayaknya. Terbukti dengan ramenya timeline di Neng Irma di Instagram. Gue mah kepoin orang sekarang liat Instagram aja deh udah. Iya benar. Paling gampang, paling cepet dan itu paling jujur lah udah. Iya benar. Paling tahu di situ lah. Siapa sih Neng Irma ini? Ponakan Kang Edot. Kayaknya lucu banget. Neng Irma itu anaknya asisten rumah tangga. Oh, gitu. Anaknya pembantu. Oke. Tapi kerja di rumah Kang Edi. Kerja di rumah itu udah yang ayahnya Neng Irma ini udah kerja di rumah mungkin udah 20 tahun kali ya. Iya hampir 20 tahun. Hitungan persisnya aku lupa deh. Bapaknya Neng Irma itu udah kerja di rumah hampir 20 tahun. Terus dari mulai belum nikah sampai udah nikah, udah punya anak satu, sampai lahir punya anak satu, Neng Irma ini anak kedua. Oh gitu. Anak yang satu itu emang udah tinggal di rumah juga. Jadi pas lagi udah ngelahirin anak yang pertama, istrinya gitu, itu kan masih di kampung di Banten gitu. Aku udah bilang sama ayahnya tuh, sama si Didi gitu. Di ntar kalau anak kamu udah mulai bisa diajak dibawa pergi daripada kan biasanya orang kalau baru punya anak tuh pengennya mudik lagi jaga itu sih sebenarnya. Itu benar banget tuh. Jadi daripada kamu nanti bolak-balik pengen pulang kampung, mendingan ya udah istri kamu sama anak kamu tinggal di sini aja, ntar gampang lah pokoknya kita siapkan lah gitu ya kebutuhannya sampai udah mulai masuk usia sekolah, anak yang pertama udah disekolahin segala macam, sekarang udah SMP kelas 3. SMP kelas 3 gitu. Nah, lahirlah si Neng Irma ini anak kedua. Pas lagi beberapa tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Pas lahirnya di kampung, habis itu si Neng Irma begitu udah dibawa ke sini ke rumah gitu kan, dari usia bayi nggak tahu sentuh sama dia tuh nggak kayak ke anak yang pertama. Anak pertama kan laki memang. Si Indra kakaknya. Nah, Neng Irma tuh dari lagi bayi mah. Ini anak nggak ada lucu-lucunya. Maksudnya ya mohon maaf nggak cantik gitu. Cuman kok tiba-tiba gini, apa sih anak lucu banget gitu. Wah, awalnya nangis-nangis.
tiap hari apa dibawa ke kamar gitu. Sampai akhirnya ternyata intensitasnya sangat tinggi setiap hari ya karena kita sama-sama tiap hari. Terus jadi mainan, akhirnya deket banget sampai sekarang, deket sedekat-dekatnya. Bahkan kadang-kadang mungkin pas lagi cerita-cerita bapaknya nggak sadar kali ya pada saat dia sempat ngobrol, aduh Dan terima kasih banget ya ini sama si Neng. Dia tuh tiba-tiba nangis antara nggak tahu cemburu nggak tahu apa gitu. Bahkan kayaknya si Neng tuh malah lebih dekat sama saya atau apa gitu. Bilang ya semuanya nggak sengaja dibentuk kalau gue berjalan. Si Neng Irma ini ngetop banget loh Kang, maksudnya itu kalau lagi postingan dia itu gue lihat gue perhatiin puluhan ribu views orang. Sekarang harus mengatur postingan Neng Irma di Instagram karena jadi kayak momen gitu. Momen yang ditunggu sama followers gue tuh. Karena banyak followers gue tuh yang jujur mereka tuh ngaku gitu. Gue tuh follow gara-gara sering lihat postingan Neng Irma atau jadi bukan mau lihat postingan gue. Iya. Mereka jujur pengen lihat postingan Irma dan pengen lihat Irma buatan Hedi Yunus sendiri sih. Tetep. Lucu banget. Lo pernah nulis postingan katanya kalau sama anak kecil itu harus kita bicaranya lewat hati. Lo bilang masalahnya. Lo bicara lewat hati, pakai hati ya. Iya. Maksudnya pelajaran apa yang didapat dengan anak kecil berkomunikasi sama anak kecil? Karena kita kan di Pita Kuning kan hari-hari ngurusin anak kecil. Dari anak kecil itu kita mendapatkan kejujuran. Dari Neng Irma itu gue mendapatkan kejujuran yang sangat banyak yang kita kadang-kadang ditutupin sama orang tuanya. Itu dapat bocoran dari Neng Irma. Kayak misalnya hal kecil lah gitu. Pulang ke rumah gitu, tiba-tiba dia cuma tadi ada tikus katanya. Itu cuma gitu aja gitu. Bapaknya nggak cerita ada tikus di meja makan. Neng Irmanya bilang ada apa di ada tikus? Iya ada gini. Atau enggak hal yang mengerikan gitu. Kalau lagi kecil, aku sering lihat ondel-ondel, aku pikir kan ondel-ondel gitu. Betawi. Ondel-ondel takut dia bilang. Ondel-ondel takut sih, dia emang takut sama ondel-ondel. Ondel-ondel Neng lihat di mana? Di jemuran di atas. Itu mah beda kali. Lah jemuran itu selantai sama kamar gue. Takut. Ya itu mah beda kali. Tahu enggak tiba-tiba dia pocong. Pada saat lagi dia belum bisa ngomong, tiba-tiba dia bisa ngomong pocong katanya gitu. Hah? Apaan sih ini anak? Jadi kejujuran sejujur-jujurnya dari yang dia lihat kayak gitu-gitu. Nah, anak kecil lucu. Nah, ngomongin tentang anak kecil yang lucu cantik. Ini ada adik kita Azalea bersama mamanya Tera Cahyani Putri. Ngeliatnya dari mana ya, Om Putra? Sini ya. Oh ini dia, maaf. Ini ada kamera. Ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama Tera. Hai. Ntar suaranya bisa nggak di mute ya? Digedein volumenya. Digedein volume sebentar ya. Apa di handphonenya digedein? Wow. Nah tuh dia. Nah, tuh denger. Mama lagi mau kemana? Waalaikumsalam. Hah? Anaknya lagi ngambek-ngambek. Selesai kemo, alhamdulillah. Oh, selesai kemo. Lagi di jalan mau pulang. Kan Azalea relapse, Kak. Oh, relapse. Iya. Iya. Kemarin ini udah minggu ke-7 mau masuk ke fase konsolidasi. Ini dia lagi bete banget dia. Iya. Sayang. Azalea ini leukemia kan. Oh iya. Ini kurang lebih sama kayak Neng Irma nih. Iya. Aduh. Usia berapa? Usia berapa? Sekarang Azalea udah 4 tahun 10 bulan Kak Hedi. Sama, Mbak. Iya, beda. Iya, usianya sama sama Neng Irma. Gitu ya? Iya. 4 tahun 10 bulan. 4 tahun 10 bulan. Iya. Boleh Mama ceritain Desember enggak? ulang tahun dia. Ulang tahun? Desember ulang tahun nih. Desember ulang tahun. Iya, ulang tahun yang kelima berarti ya. Dirayakan sama Kang Hedi Yunus lah. Dia 24 Agustus dia. Ya Allah. Iya. Mah, Ya, Kak. ini kita mau Iya, ngobrol-ngobrol. Mama Kang Hedi juga pengen ngobrol-ngobrol. Pasti Mama fansnya Kak Hedi. Ya. Pasti dari ngaku lah pokoknya. Banget, Kak. Banget. Aku ingat banget itu denger lagu apa ya judulnya? Filmnya yang Zumi Zola yang mainin, Kak. Filmnya siapa?
Zumi Zola, yang Zumi Zola. Zumi Zola ya. Yang mainnya Yang apa ya, Zumi yang- Zola. Zumi Zola udah Zumi Zola sekarang dibalik jeruji nih mama. Kasihan ya. Oke. Iya Kak, Film apa? Ini apa? Lagu yang mana? yang itu Kak yang Coba nyanyiin. cintaku tak sekedar cinta yang sesaat. Oh, Oh itu mah Yofi Nuno, Kak, ibu Kak. salah. Banget ya Allah. Itu mah adiknya Kahitna. Itu adik. Udah pasti cantik lah, cantik. Udah pasti lah ya. Itu juga Kak, itu buat Azalea sekarang lagunya Kak. Serius? Oh. Mana coba lihat, coba lihat Jadi- dia sini. Azalea. Hai, Azalea cantik. nggak dengar kali ya. Oh. Dia ini Kak, apa? Iya. Rambutnya kan udah mulai gugur, jadinya dia malu. Oh gitu. Tapi katanya dia, ibu kalau rambut aku gundul nanti tetap cantik gak gitu. Oh, Makanya tetap lagu cantik buat lah. Azza. Gimana pendapat Kang Edi? Gimana merebut hati Azalea gimana nih? Aku nggak terlalu paham nih. Azalea, tapi Azalea nggak bisa denger ya. Itu handphonenya kan pakai Oh iya, ear pakai ya. mama Iya. ya. Oh, oke. Azalea. Atau mungkin dibuka itunya speaker, ini dibuka speakerphone-in bisa. Oh. Sudah dibuka. Udah dibuka. Azalea, kalau akunya salam kenal dari Om. Om mau nyanyi lagu buat Azalea, boleh nggak? Ya, nyanyiin aja Om. Kan Oh, dia lulu gini. Kalau aku nyanyi lagu cantik, Azalea ngelihat Om ya. Azalea cantik, Asik. ingin rasa hati berbisik. Asik. Ih. Azalea udah makan belum? Azalea Oh. udah mam belum? Tuh. Sudah yang ke-6 kali Kak. Udah 6 kali. Ya, Azalea tetap cantik kok, nanti Iya. tetap cantik banget ya. jangan takut. Jangan ya. takut, pokoknya tetap cepat sembuh ya Azalea ya. Kita doain ya sayang ya. Amin. Amin. Mamanya. Kalau Dia mamanya ngomong dia marah, kalau kita Dia yang ngomong cemburu, enggak ya? mamanya dia ngomong sama kita. Oke, Mama Tera. Mama Tera. Ini sekarang mau ke rumah Iya, sakit. Udah selesai kemonya ya? Udah kelar. Hari Senin insya Allah mau masuk lagi Kak, dan rencana hari Selasa itu mau di BMP. BP apa? Boleh dijelasin nggak ke Ya. Kang Edi? BMP itu semacam apa namanya, untuk ngecek Kak sisa blasnya sisa berapa, seperti itu. Tadi kan awalnya nggak mau dilakukan BMP, tapi berhubung Azalea ini relapse, jadi mau nggak mau harus Kak. Iya. Gitu. Karena Azalea ini udah berapa 2 minggu ini dia hasil labnya ini agak turun drastis, makanya dokter juga bingung kira-kira apa penyebabnya gitu. Karena di kulitnya ini banyak ruam-ruamnya Kak, biru-biru semacam bisul gitu. Ada 4 titik. Udah berapa lama sih Muatera ini Azaleanya sakit? Udah dari umur 1 tahun berapa ya? 1 tahun 2 bulan apa 1 tahun ya, dari kecil Kak. Oh, berarti udah Azalea udah sakitnya dari 3 umur 1 tahunan ya? tahun. Iya, betul Kak, betul. Ini mama yang tangguh nih Kang. Udah sekitar Beliau banyak melewati ujian-ujian. Iya, beliau Kak. Dijalankan dengan sabar. Insya Allah ikhlas ya. Ikhlas. Tetap semangat dan berdoa. Amin, ikhlas. Kami ikut mendoakan Iya ya. Kak, Mama, ikhlas. Semoga Azalea sehat selalu ya. Pertolongan Allah ya. Amin, amin ya Allah. Tapi kayaknya untuk kondisi yang sekarang susah ikhlas Kak. Kenapa Susah. Mama Tera? Susah. Apa ya? Beda sama tahun lalu Kak. Kalau tahun lalu dia masih kuat gitu. Kalau tahun sekarang payah banget ya dia gitu. Payah sekali. Payah tuh maksudnya Dokter udah juga bilang apa ya? Katanya dokter kan sempat bilang ini Azalea ini termasuk anak yang kuat Ibu, tapi kenapa ya pas relap ini dia itu jatuh banget dari segi hasil labnya, terus antibodinya, fisiknya gitu. Terus gimana Dok jalan keluarnya? Ya sudah, kita serahin aja sama Tuhan, kita positive thinking. Tapi kadang kalau ngeliat dia sakit gitu sedih Kak. Iya sih pasti ya kalau Sedih banget. Kita aja yang
cuma kenal dari luar, sedih apalagi mama yang tiap hari ketemu. Tapi insya Allah ya. Untungnya ada kakak-kakak. Iya iya iya. Iya kak. Tetap semangat dan berdoanya jangan putus ya Mama Tera ya. Iya kak. Insya Allah. Azaleanya juga diajakin sholat gitu kan Mama Tera? Iya dia kak. Dia cuma minta. Dia itu kalau habis sholat dia bilang, ibu udah berdoa belum? Udah. Minta apa sama Allah? Ibu minta supaya kakak nggak sakit. Aku gitu. Iya. Aku udah capek bu. Dia bilang gitu kak. Masya Allah. Iya dia bilang aku udah capek bu. Gitu. Jadi sekarang kan pipis pakai pampers. Belum bisa jalan karena bisulnya. Tadi pas dicek ada lagi kak numbuh satu lagi gitu. Tadi aku gantiin mau pulang dia bilang aku udah capek bu nggak mau berobat lagi gitu. Makanya dibolehin pulang sama dokter. Aduh, sayang. Ya pokoknya buat ibu sama Azalea, buat Mama Tera dan keluarganya tetap berusaha, berdoa, jangan putus harapan. Ya segala hal yang terbaik yang bisa dilakukan untuk kebaikannya Azalea. Oke, Iya dia kak. ngeliatin. Dia Semangat tetap terus. kepo anaknya. Dia nggak mau berbagi waktunya sama orang lain nih. Mama minta waktunya ya sayang ya. Ya udah sekarang ini balikin lagi nih sama ibunya nih. Oke. Mama Tera makasih banyak waktunya ya. Alhamdulillah. Ya, Kalau ada Kak apa-apa, Steny. tolong kabarin teman-teman di Pita Kuning. Kami Pasti, siap Kak. untuk support. Hati-hati kondisi di pandemi ini, tetap pakai masker, jaga jarak ya. Iya Kak. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Hanya Dia zat yang Iya. bisa membantu kita keluar dari kesulitan. Kalau Amin Allah ya Allah. menghendaki, sebentar Azalea akan sembuh. Ini pasti ada hikmah di Amin. balik rasa sakit ini. Mungkin cinta dan sayang seorang ibu akan tercurahkan secara maksimal karena merawat Azalea dan sebagainya ya. Mudah-mudahan tidak Amin sia-sia. Kak. Makasih ya Ma ya. Aku juga Hati-hati. terima kasih Kak Hedi, Kak Iya, terima Steny kasih. udah mau support dan doa buat Azalea. Amin, Dadah, Kak. insya Allah terbaik. Saya dadah nggak? Amin. Azalea. Oh, nanti kita kapan-kapan mampir sana ya ke Pamulang ya. Iya Kak, ditunggu. Iya. Ya, Assalamualaikum. Azalea suka mainan apa sih? Kang Waalaikumsalam. Edin terbawain deh. Dia cuma minta satu Kak, kupluk warna putih. Apa? Kupluk warna putih. Kupluk warna putih, iya. Itu mah banyak kahitna buat video klipnya. Iya. Oke, Ntar aku deal. titipin ke Steny ya. Ya, siap. Ya. Kupluk Terima warna kasih putih. banyak Kak. Ya, oke. Dadah Oke. Azalea. Azalea. Assalamualaikum Dadah, warahmatullahi Kak. wabarakatuh. Ya udah, oke. Salam Ya, warahmatullahi udah, wabarakatuh. Oke, cukup. Aduh. Alhamdulillah. Ya itulah yang hari-hari dialami seorang ibu ya. Iya. Yang anaknya cancer kan. Seneng banget tuh mamanya tadi Kang Edi bisa ngobrol sama dia. Itu jadi ingat waktu itu mamanya Randy juga kayak gitu. Itu sampai pada satu periode di akhir-akhir tuh emang udah bilang Randy juga udah suka ngomong tuh udah capek gitu. Dia udah lelah dengan menanggung rasa sakitnya yang selalu datang tiba-tiba kayak gitu. Yang nggak bisa diekspresikan dengan bahasa yang lain dari seorang anak kan gitu. Ada concern khusus Kang, ada pesan-pesan tersendiri buat ibu-ibu di Pita Kuning dan ibu-ibu yang anaknya sedang sakit mendampingi keluarganya sedang sakit. Apa pesan-pesan Kang Edi? Ini banyak banget ribuan ibu-ibu yang mendampingi anaknya yang sedang sakit, adik-adik masuk keluarga. Mungkin kalau dari perkataan sebetulnya terdengar sangat mudah diucapkan, tapi padahal mungkin berat dilaksanakan kayak Mama Tera tadi ya gitu. Jadi memang jangan pernah berlelah diri untuk selalu memberikan support dan semangat kepada keluarga kita yang lagi sakit, anaknya atau siapapun gitu kan gitu. Karena support atau obat yang sangat mujarab itu adalah bukan hanya sekedar obat-obat berupa obat-obatan yang kita konsumsi yang diminum oleh si orang yang sakit, tapi justru doa, kasih sayang, pelukan, kemudian sapaan yang memang setiap hari bisa menyejukkan hati, itu tuh bisa jadi support obat terhadap mental yang sangat luar biasa terhadap orang yang lagi sakit. Apalagi
kondisi orang yang sakit yang sangat berat kali ya, gitu. Yang merasa kadang-kadang mungkin pada di saat sakitnya itu kayak misalnya kayak tadi sama Azalea tadi merasa aku udah capek gitu. Itu kan berarti kan udah sampai di taraf yang udah lelah yang sangat tinggi dan udah merasa mungkin semacam apa ya? Bukan putus asa tapi kayak udah aku mau ngapain lagi gitu. Justru support mental yang sangat diperlukan dari keluarga gitu. Jadi jangan pernah putus itu dan doa untuk yang diberikan yang terbaik dari Allah. Amin. Mama Tera dan Azalea adalah satu di antara puluhan ibu-ibu sedang berjuang di menghadapi kanker. Kanker ini satu ujian dari Yang Maha Kuasa, ujian buat siapapun yang ada, buat keluarga untuk melatih kesabaran. Karena Allah sudah janjikan ketika seorang bisa melewati sebuah ujian musibah dengan kesabaran itu ada pahala yang begitu melimpah ruah. Insyaallah. Gitu, itu sudah janji dari Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu luar sana semuanya juga seperti kata Kang Edi tadi, jangan pernah lelah karena kitalah sumber kekuatan buat seorang anak. Alhamdulillah. Insyaallah. Ini ngobrol sama Kang Edi ini nggak berasa nih, banyak banget yang pengen sektor-sektornya banyak banget yang belum Itu berapa jam? Ternyata kayak sejam lebih. Iya, lebih sejam setengah, Masya Allah. Kang, atur nuhun ya. Atur nuhun sami-sami selalu. Amin sama-sama. Dijaga kondisi fisiknya juga. Iya. Jangan terlalu kencang lalu lompat-lompatannya. Tetap ngeri ya. Iya loh. Bulu tangkis. Apa sekarang yoga mendingan lah yoga. Iya, sekarang ada yoga tuh ada penyeimbang banget kok. Si Anjas kan main yoga itu Anjas. Aduh Anjas mah tingkatan tinggi ya. Udah lantai mana? Gue masih di lantai dasar, masih di parkiran. Gue di parkiran juga masih gemeteran. Tapi paling nggak kita nggak ngilu lah ngelihatnya lah. Kalau lo kan ya Allah. Apa tuh Kang namanya yang olahraga dengan kekuatan diri freeletics ya? Freeletics. Yang kemarin freeletics juga. Iya. Tapi ya dalam. Tapi yoga jangan salah loh. Kenapa? Yoga kalau kelihatannya lembek-lembek, padahal itu keringet ya. Ama gemeteran juga badan. Itu berat. Gemeteran karena lapar kali ya. Gitu. Gue tuh yoga diajarin 3 pose sama istri gue Kang. Cobra, sama cat pose gitu. Karena gue keceletit di belakang di back pain. Itu penyakit orang tua. Penyakit orang tua. Gue pelajarin itu, sembuh loh demi Allah. Iya, gue juga baru 5 hari kemarin. Minggu kemarin badan gue tuh kaku karena nggak pernah peregangan, jadi nggak pernah stretching. Kaki, tulang segala macam tuh otot kaku banget, sakit banget. Kemarin baru 5 hari nyobain, badan langsung bangun tidur tuh enak banget. Ternyata yoga nggak sembarang lembek ternyata. Siap. Kalau gitu siap-siap di timeline Kang Edi Yunus dengan semua pose-pose yoga semuanya. Pamer anak baru biasa suka pamer. Kalau yang udah senior mah ya nggak usah. Kalau udah senior nggak di sini, ubud. Di ubud. Ngongkos banget kalau senior. Ngeri. Siap Kang, atur nuhun ya Kang. Atur nuhun sami-sami. Saya selalu kami sangat mencintai Kang Edi sebagai salah satu yang menginspirasi ya. Terima kasih inspirasinya, terima kasih cerita-ceritanya. Sama-sama, terima kasih. Mudah-mudahan suatu saat bisa ikutan proyek-proyek Pita Kuning. Insyaallah. Maju selalu buat si Gaskeun. Ya. Buat Neng Irma salam hormat. Insyaallah. Itu lagi dinikmati tuh. Jangan sampai dia cepet-cepet dewasa, Kang. Iya, sekarang udah cepet gede banget. Aku udah sedih banget sih sebetulnya. Iya, kita tunggu nanti ini berikutnya ya. Ya mudah-mudahan nanti ada Kang ada Irmanya lah sendiri dari Kang Hedi ya. Mudah-mudahan kita Amin. Tetap. Amin. Terima kasih Kang ya. Sama-sama. Bisa selalu ya. Ya. Siap, salam buat teman-teman semua. Ya, Oke, this is the end of podcast Pita Kuning. Kita nantikan edisi-edisi berikutnya. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, ting tung gitu untuk mendengar kisah-kisah inspiratif dari tamu-tamu kita. Saya Stenia Gustaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.